Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah bahas lengkap Vivo Y27, produk terbaru dari Vivo yang dijual dengan harga 2,5 juta. Dan sekarang kita akan bandingkan dengan seri pendahulunya, yaitu Vivo Y22 yang dijual dengan harga 2,3 juta. Di sini kita akan cari tahu apa saja perbedaan yang dimiliki kedua HP ini dan kira-kira banyak poin yang di-upgrade atau tidak. Jadi buat kamu yang mau beli, pastikan tonton videonya sampai selesai supaya tidak salah pilih. Untuk poin yang pertama, kita mulai dari segi desainnya terlebih dahulu, di mana kedua HP ini memiliki banyak kesamaan. Mulai dari tampilannya sama-sama mewah dan sudah disertifikasi oleh IP Rating untuk tahan debu dan cipratan air. Bentuk bodinya flat atau kotak, dengan letak sensor sidik jari ada di bagian samping, bahkan hingga tata letaknya. Di sini yang bikin beda hanya di bagian kombinasi warnanya dan setup kamera yang digunakan. Jadi untuk urusan desain tidak ada upgrade yang signifikan. Lalu untuk bagian layar, dari segi konsep yang digunakan juga sama, masih water drop screen, yang dimana untuk harga 2 jutaan kurang kekinian. Tapi kalau untuk ukuran layarnya di sini tidak sama. Karena Vivo Y27 memiliki layar sebesar 6,64 inch dengan resolusi Full HD+, refresh rate 60 Hz. Dan untuk panel layarnya menggunakan panel IPS LCD yang sudah didukung dengan Sunlight Display. Sedangkan Vivo Y22 memiliki ukuran layar sedikit lebih kecil, 6,55 inch dengan resolusi hanya HD+. Panel IPS LCD refresh rate juga mentok di 60 Hz. Jadi untuk urusan layar, Vivo Y27 lebih upgrade karena sudah menggunakan resolusi Full HD+, dan didukung dengan Sunlight Display. Sehingga untuk saturasi warna yang dihasilkan lebih bagus dibanding Vivo Y22 karena terlihat lebih tajam dan lebih berwarna pastinya. Jadi dari segi layar, di sini Vivo Y27 juaranya. Pindah ke bagian spesifikasi, Vivo Y27 dibekali dengan kapasitas memori 6/128GB yang masih bisa ditambah dengan microSD. Sedangkan Vivo Y22 dibekali dengan kapasitas 4/128GB dan 6/128GB yang juga masih bisa ditambah dengan microSD. Lalu untuk dapur pacu, kedua HP ini ditenagai dengan chipset yang sama, MediaTek Helio G85 octa-core 2,0 GHz pabrikasi 12 nanometer yang mampu menghasilkan skor Antutu di angka 200 ribuan. Dan untuk urusan sensor di sini juga sama, baik Vivo Y27 dan Y22 sudah dibekali dengan sensor yang lengkap. Tapi yang harus diingat, untuk sensor giroskopnya sama-sama masih menggunakan virtual gyro. Dan buat kamu yang butuh sensor NFC, di keduanya tidak ada. Jadi dari segi spesifikasi, di kedua HP ini masih sama persis, tidak ada peningkatan yang signifikan. Tapi poin plusnya adalah Vivo Y27 memiliki harga lebih murah, hanya 2,5 juta. Sedangkan Vivo Y22 untuk kapasitas 6/128GB dijual dengan harga 2,8 juta, lebih mahal 300 ribu. Sedangkan untuk performanya, kedua HP ini saya coba buat main Mobile Legends dan setting grafik yang terbuka sama-sama bisa sampai high dengan frame rate maksimal hingga high. Di sini untuk gameplaynya kamu tidak usah khawatir karena game yang satu ini mampu dijalankan dengan baik oleh keduanya. Untuk frame drop atau delay tentu ada, terutama saat di awal permainan, tapi masih cukup wajar menurut saya karena chipset yang digunakan bukan yang paling gahar di kelasnya. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka di keduanya juga sama, ada di Smooth Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Di sini untuk gameplaynya, kedua HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik. Dan karena chipset yang digunakan sama, jadi untuk performa yang dihasilkan juga terasa sama saja, tidak ada perbedaan yang signifikan. Dan yang harus kamu garis bawahi, untuk sensor giroskop di keduanya tidak begitu responsif karena masih menggunakan virtual gyro. Jadi buat yang hobi main game PUBG, kamu perlu perhatikan poin ini. Pokoknya yang jelas dari apa yang saya rasakan, untuk performanya di sini sama kuat, tidak ada yang lebih dominan. Dan sekarang untuk sektor baterai, kedua HP ini juga memiliki kapasitas baterai yang sama sebesar 5000 mAh. Tapi kalau untuk kecepatan chargingnya beda jauh, karena Vivo Y27 sudah menggunakan flash charging 44 watt. Yang hanya butuh waktu sekitar 1 jam 7 menit untuk isi daya dari 5 sampai full 100%. Sedangkan Vivo Y22 hanya menggunakan fast charging 18 watt, jadi butuh waktu lebih lama saat isi daya. Dan dari pengujian yang saya lakukan, HP ini butuh waktu sekitar 2 jam 13 menit untuk isi daya dari 13 sampai full 100%. Jadi untuk urusan isi daya, Vivo Y27 juaranya karena jauh lebih cepat saat isi daya. Lalu kalau untuk daya tahan baterainya lebih awet yang mana? Baliknya tergantung pemakaian masing-masing saja.
Karena yang jelas dari segi dapur pacu keduanya sama persis. Jadi konsumsi daya yang dibutuhkan tidak akan beda jauh. Lanjut ke bagian sistem, Vivo Y27 berjalan di Android 13 basis Vantos OS 13. Sedangkan Vivo Y22 saat baru buka box masih berjalan di Android 12 basis Vantos OS 12. Namun walau demikian, untuk tampilan, tata letak, sampai fitur yang ditawarkan di keduanya sama persis. Di sini yang saya suka, pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Dan untuk fitur yang ditawarkan juga sudah lengkap. Fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, mode game turbo, dan screen mirroring sudah tentu ada. Sama satu lagi yang jelas, OS-nya nyaman saat digunakan, bahkan untuk jangka panjang. Jadi dari segi operating system, di sini yang berbeda lebih ke versi OS-nya saja, selebihnya masih sama persis. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, kedua HP ini dibekali dengan megapiksel yang sama. 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 8 megapiksel untuk kamera selfie-nya. Bahkan untuk fitur kamera yang ditawarkan di keduanya juga sama. Selain foto dan video, masih ada beberapa fitur lainnya. Tapi yang harus kamu ingat, untuk fitur ultra stabil video atau AIS di keduanya sama-sama belum ada. Jadi untuk sektor kamera di Vivo Y27 tidak ada upgrade atau downgrade. Sedangkan untuk jepretan fotonya, dari hasil berikut, kedua HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus. Detailnya dapat, tingkat ketajamannya juga oke. Karena keduanya sudah menggunakan megapiksel kamera yang besar. Lalu untuk saturasi warnanya, di kedua HP ini juga mirip. Karena chipset yang digunakan masih sama. Jadi saat processing gambar, hasilnya tidak akan beda jauh. Baik saat foto di indoor maupun outdoor. Sedangkan untuk foto selfie-nya juga demikian. Kedua HP ini menggunakan megapiksel yang sama. Jadi secara kualitas foto yang dihasilkan terlihat mirip, tidak ada perbedaan yang signifikan, mulai dari detail, tingkat ketajaman, bahkan hingga saturasi warnanya. Kamu juga bisa nilai dan koreksi dari hasil foto berikut ini. Dan masih soal kamera, ini adalah hasil dari perekaman videonya, yang sama-sama hanya mentok dari resolusi 1080 pixel 30 frame per second. Di sini untuk kondisi dan waktu memang tidak sama, tapi kalau dari apa yang saya lihat, secara kualitas video yang dihasilkan sudah sama-sama bagus di kelasnya. Mulai dari kecerahan video bahkan sampai saturasi warnanya. Untuk perekaman video kamera depan juga demikian, terlihat masih 11:12, tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi bisa disimpulkan, untuk urusan kamera di kedua HP ini masih sama persis, baik kamera belakang maupun depan. Dan itulah tadi perbandingan antara Vivo Y27 versus Vivo Y22. Dari semua poin yang sudah kita bahas, ternyata kedua HP ini memiliki banyak kesamaan. Mulai dari segi desain, spesifikasi, kelengkapan sensor, performa, hingga kamera. Artinya dari Vivo Y22 ke Vivo Y27 tidak banyak poin yang di-upgrade. Namun yang jelas, kalau ditanya lebih unggul dan mending pilih yang mana, di sini jelas Vivo Y27 jawabannya. Karena selain lebih terbaru, dari segi layar sudah menggunakan resolusi Full HD+. Dari segi spesifikasi, kecepatan chargingnya jauh lebih ngebut dan versi OS lebih terbaru. Sama satu lagi yang jelas, untuk kapasitas RAM 6GB harganya lebih murah 300.000 dibanding Vivo Y22. Jadi walaupun tidak banyak peningkatan, Vivo Y27 tetap lebih menarik untuk dilirik. Tapi kalau misalnya kamu punya pendapat lain tentang kedua HP ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.